Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan ceramah Ramadan tentang sabar. Adalah sebuah kebahagiaan yang teramat besar bagi kita bahwa tahun ini kita dapat bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Dengan berpuasa pada bulan ini, kita memiliki kesempatan untuk mengasah kesabaran kita. Melatih kesabaran memang berat dan terkadang pahit, namun buahnya sangat manis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, "Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin," yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar." Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Allah bersama-sama orang-orang yang sabar. Apa yang lebih indah, apa yang lebih manis dari kebersamaan dengan Allah? Bahkan dalam surat Ali Imran ayat 136 Allah berfirman, "Wallahu yajibbaz sabiron." Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Bukankah sungguh manis jika kita dicintai oleh Allah? Arti sabar, apa sebenarnya sabar itu? Dalam bahasa Arab, sabar secara bahasa sabar berarti rodia atau rida. Tajalada mengikat, tamhamala bertahan, ihtamala menahan, dan dalam menghadapi suatu fihudu wa itminaan dalam ketenangan dan duna syakwa tanpa mengeluh. Namun tentunya untuk mencapai tingkat itu tidak mudah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 45, "Wasta'inu bis-sabri wassalah wa innaha laqabiratun illa 'ala khasyiin." Artinya, dan memohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Mengapa berat? Karena sebagaimana arti bahasanya sendiri, dalam bersabar kita harus mampu menahan diri dan bertahan dari hal-hal yang menggoda kita, dari hal-hal yang tampaknya menyenangkan dan memberikan kenikmatan. Jika kita berkaca dari kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran, setidaknya ada 3 jenis kesabaran yang harus kita asah, yaitu sabar menahan amarah, melawan godaan nafsu, dan menghadapi cobaan. Sabar menahan amarah. Bentuk kesabaran yang pertama adalah sabar dalam menahan amarah. Saat Nabi Yakub, ayah Nabi Yusuf, menerima kabar bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala, yang ia katakan adalah hasabrun jami'il. Hal ini terekam dalam surah Yusuf ayat 189 yang berbunyi, "Waja'u ala kamisi bidamin kazib falabal sawalat lakum anfusukum amro fasabrun jamil walauhu mustaqanu ala matasifun." Artinya, dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia Yakub berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan." Kesabaran menahan amarah juga ditunjukkan oleh Nabi Yusuf. Di penghujung kisah Nabi Yusuf, saat Nabi Yusuf telah menjadi orang besar dan para saudaranya yang dahulu ini meminta maaf padanya, beliau tidak memarahi atau mencaci maki. Justru beliau berkata, sebagaimana terekam di dalam Al-Quran, "Qala la tasriba 'alaikum yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin." Dia Yusuf berkata, "Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dan Dia Maha Penyayang di antara penyayang." Surah Yusuf ayat 92. Bayangkan, bukan hanya tidak mencela, beliau bahkan mendoakan dan menghibur saudara-saudaranya tersebut. Luar biasa tingkat kesabaran yang beliau tunjukkan. Dan sungguh tepat momentum Ramadan ini kita gunakan untuk lebih bersabar dalam menahan amarah. Dalam kitab Sahih Muslim kita menemukan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Artinya, jika salah seorang di antara kamu berpuasa, hendaklah dia tidak berkata-kata kotor ataupun melakukan perbuatan yang bodoh. Dan jika ada seseorang yang mencelanya atau mengajaknya bertengkar, maka hendaklah ia berkata, Sesungguhnya aku seorang yang berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Tentu tidak mudah dan tidak ringan menahan amarah.
Yang kedua, kita harus sabar melawan godaan hawa nafsu. Ketika Nabi Yusuf beranjak dewasa, ia sempat digoda oleh seorang wanita untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap beliau? Beliau berlindung pada Allah dan berlari menjauh godaan itu. Dalam surah Yusuf ayat 23 Allah menceritakan kisah ini yang berbunyi, wa rawalat hulaiti huwa baitihi an fisihim wa qala qatil abwaba wa qalat haytalak qala ma'azallahi innahu rabbi ahsanu waswai innahu la yufihu zalimun. Artinya, dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat padaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Yang ketiga, kita juga harus sabar dalam menghadapi musibah. Dalam surah Yusuf, Allah mengisahkan bagaimana sang raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi itu sebagai berikut. Dia, Yusuf, berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan itu terkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya. Tahun sulit, kecuali sedikit hari dari apa bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur. Quran Yusuf ayat 47 hingga 49. Dapat kita lihat bahwa dengan kesabaran mereka akhirnya bisa melewati cobaan-cobaan berupa masa-masa yang sulit, dan 7 tahun yang sulit itu saat dilewati dengan penuh kesabaran akhirnya membuahkan tahun yang manis. Sekian ceramah dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.